Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Purnama dari kelas 12B jurusan Teknik Komputer dan Jaringan. Di sini saya akan menampilkan sebuah video yang telah saya buat mengenai tema Hari Raya Idul Fitri. Setelah bangun tidur, saya melaksanakan olahraga ringan dan bergegas melaksanakan mandi sebagaimana yang disunahkan oleh Rasulullah SAW dengan niat nawaitul ghusla liidil fitri sunatan lillahi ta'ala. Hendaklah memakai pakaian yang terbaik dan wangi-wangian. Setelah mandi, saya bergegas untuk melaksanakan sholat subuh dan mengaji terlebih dahulu. Hadis tentang sholat lainnya mengenai pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 45 berfirman, "Wastainu bisabri wa wassalah wa inaha lakabiratun illa ala lakasyin." Artinya, dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Dan sholat itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Sebelum sholat Idul Fitri, hendaklah makan terlebih dahulu. Zakat fitrah dihitung dengan mengalihkan harga makanan pokok lokal dengan 2,5 kg zakat fitrah juga bisa dibayarkan dalam bentuk uang tunai dengan nilai yang setara dengan 2,5 kg makanan pokok. Cara menghitung zakat fitrah: tentukan harga makanan pokok lokal yang biasa dikonsumsi sehari-hari. Kalikan harga pokok makanan dengan 2,5 kg jika zakat fitrah dibayarkan dalam bentuk uang. Sesuaikan dengan harga bahan pokok di daerah sekitar. Contoh perhitungan zakat fitrah: jika harga beras atau makanan pokok lokal rata-rata 10.000, maka zakat fitrah yang harus dibayar setiap orang mampu adalah 2,5 kali 10.000 sama dengan 25.000 jika zakat fitrah dibayarkan dalam bentuk uang. Setelah makan, bergegas pergi ke masjid terdekat untuk melaksanakan sholat Idul Fitri. Keramaian dalam sholat Idul Fitri dan tata cara melaksanakan sholat Idul Fitri. Memulai dengan takbiratul ihram sebagaimana sholat-sholat lainnya. Kedua, bertakbir. Takbir zawaid atau tambahan sebanyak 7 kali takbir selain takbiratul ihram sebelum memulai membaca Al-Fatihah. Boleh mengangkat tangan ketika takbir-takbir tersebut sebagaimana yang dicontohkan oleh Ibnu Umar. Ketiga, di antara takbir zawaid tidak ada bacaan zikir tertentu. Namun ada sebuah riwayat dari Ibnu Mas'ud yang mengatakan di antara tiap takbir hendaklah menyanjung dan memuji Allah. Bacaan zikir bisa seperti bacaan Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Allahumma ighfirli warhamni. Maha suci Allah, segala pujian baginya. Tidak ada sesembahan yang benar untuk disembah selain Allah. Ya Allah, ampunilah aku dan rahmatilah aku. Namun ingat sekali lagi, bacaannya tidak dibatasi dengan bacaan ini saja. Boleh juga membaca bacaan lainnya, asalkan di dalamnya berisi pujian pada Allah Ta'ala. Keempat, membaca Al-Fatihah. Dilanjutkan dengan membaca surah lainnya. Surah yang dianjurkan dibaca diantaranya surah Al-A'la pada rakaat pertama dan surah Al-Ghasyiyah pada rakaat kedua. Kelima, setelah membaca surah, kemudian melakukan gerakan sholat seperti biasa. Rukuk, i'tidal, sujud, dan seterusnya. Keenam, bertakbir ketika bangkit untuk mengerjakan rakaat kedua. Kemudian ketujuh, takbir zawaid lagi sebanyak 5 kali takbir selain takbir bangkit dari sujud sebelum memulai membaca Al-Fatihah. Kedelapan, membaca surah Al-Fatihah dan surah lainnya sebagaimana yang telah disebutkan tadi. Dan kesembilan, mengerjakan gerakan lainnya hingga salam. Nah, setelah selesai sholat, dilanjutkan dengan khutbah Idul Fitri. Khutbah Idul Fitri ada 2 kali khutbah. Rukun dan sunahnya sama dengan khutbah Jumat. Jamaah disunahkan mendengarkan khutbah hingga selesai. Akan tetapi mendengarkan khutbah Idul Fitri bukanlah syarat sahnya salat. Setelah melaksanakan sholat Idul Fitri, hendaklah meminta maaf kepada kedua orang tua. Setelah itu, keluarga saya melakukan ziarah kubur. Kebiasaan di hari raya Idul Fitri di kampung urang, tuang kupat babarengan jeung saling minta hampura. Biasana anu tos didamel osok ngebagi-bagi THR ka murang kali. Biasana tos eta abdi sok foto keluarga. Setelah selesai, saya pergi ke kamar untuk bermain handphone. Jika
jaringan ada kendala, saya bergegas ke ruang tamu untuk mengecek jaringan dan merisetnya dengan cara matikan akses point, gunakan benda tipis dan runcing seperti penitik, tekan dan tahan tombol reset pada saat yang sama. Hidupkan akses point. I hope you found this presentation insightful.